Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali para sahabat Bevin di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di agenda webinar Bevin. Bevin itu singkatan dari belajar finansial. Semoga dengan agenda ini kita semua bisa sama-sama belajar finansial, belajar keuangan, sehingga masa depan kita lebih baik, insya Allah. Ya, Alhamdulillah, tema kali ini sangat menarik ya, melihat berita di televisi bagaimana gonjang-ganjing antara Amerika Serikat dengan tindakan-tindakannya. Nah, ini memunculkan ketegangan di dunia global. Sehingga malam hari ini kita akan coba belajar dengan tema merencanakan keuangan di tengah ketegangan global bersama Mas Rian sebagai moderator dan juga Kak Septi Andriani CMM sebagai pembicara. Alhamdulillah Kak Septi sudah hadir untuk nanti sharing materinya kepada kita. Sebelumnya Mas Rian tak kenal maka kenalan. Nah, izinkan Mas Rian pertama memperkenalkan diri. Mas Rian saat ini aktivitas sebagai PNS di sebuah kementerian, lalu juga sebagai konsultan perencana keuangan dengan gelar Registered Financial Associate, lalu juga spesialisnya di Gold and Silver Investment Specialist, pengusaha logam mulia emas dan perak, dan juga sebagai founder platform edukasi dan pelatihan keuangan Devin.id yang kita laksanakan pada kali ini. Alhamdulillah atas izin Allah ada beberapa kontribusi, yaitu yang pertama e-book Rahasia Pedagang Emas tahun 2023, Mas Rian tulis ya. Lalu juga ada e-book buku pintar investasi perak tahun 2024 dan juga ada e-book langkah sukses profesi perencana keuangan pemula di tahun 2025. Nah, sahabat Bevin bisa berinteraksi dengan Mas Rian di akun Instagram di emasrian2030 dan Mas Rian saat ini berdomisili di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sedikit informasi Bevin.id dan IRC Indonesia. Nah, ini ditunjuk oleh IRC Indonesia sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencanaan keuangan serta pendampingan sertifikasi perencana keuangan untuk gelar Certified Money Manager CMM. IRC Indonesia merupakan bagian dari International Association of Registered Financial Consultant, sebuah asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan diakui di lebih dari 30 negara. IRC hadir di Indonesia sejak tahun 2003 dengan misi mulia mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini alhamdulillah Mas Rian dan Kak Septi ini adalah lulusan dari IFC Indonesia dengan gelar Certified Money Manager. Sekilas info, insya Allah di tanggal 31 Januari 2026, nah Bevin akan melaksanakan sertifikasi perencana keuangan. Nah, ini sertifikasi bagi sahabat semua yang ingin memulai karir sebagai perencana keuangan profesional. Nah, ini bisa disimak. Tim pengajarnya ada Mas Rian, lalu juga ada Kak Istiqomah, lalu juga ada Ibu Rosa Meidisari. Nah, segera daftar dan bergabung dengan kami di IRC Indonesia. Untuk info lengkapnya bisa menghubungi nomor admin di 0857 0123 0399. Dan alhamdulillah ini ada promonya. Bisa menggunakan kode promo dari Kasepti, Septi 06. Ini insya Allah yang menggunakan promo ini mendapatkan diskon 150.000.
Dan workshop ini terbatas 30 peserta saja. Jadi segera hubungi admin untuk mendaftar dan mulai menjadi perencana keuangan profesional. Dan Mas Rian juga ingin menyampaikan bahwa ini sedang dibuka uh, terkait dengan keagenan ya. Ini mulai usaha keagenan emas dan perak, gold gram dan silver gram. Nah, bagi sahabat Devin yang ingin memulai usaha menambah penghasilan dengan menjadi agen emas dan perak, ini bisa mendaftar di website di www.bisnisemasperak.com garis miring sobat emas garis miring epicerek 4 atau hubungi nomor 0857 0123 0399. Dan ini harganya ini 2,5 juta, tapi sedang ada promo sampai 31 maaf ini 31 Januari 2026. Nah, ini hanya 799.000. Nah, ini segala daftar. Untuk benefit nanti bisa hubungi admin untuk lengkapnya lagi. Dan Mas Rian, alhamdulillah ini Kak Septi, Mas Rian akan memperkenalkan profil dari pembicara kita di malam hari ini. Beliau bernama Kak Septi Andriani. Nah, domisilinya di Jawa Timur, di Sidoarjo. Nah, saat ini beliau berprofesi sebagai Head of Finance, Accounting and Tax di sebuah perusahaan, juga sebagai founder dari platform edukasi Financial Solusi Partner. Nah, ini edukasi dan juga konsultasi. Nah, menangani personal asisten keuangan, personal assistant operational office, financial planner, family office, dan juga beliau sebagai praktisi emas dan perak. Sahabat Bebin bisa menghubungi Kak Septi untuk berinteraksi, bisa di akun Instagram Septi Andriani 92 atau di akun Facebook di Septi Andriani atau juga bisa di LinkedIn di Septi Andriani AMD CMM. Nah, beliau alhamdulillah sudah memiliki sertifikasi resmi perencana keuangan dari RFC Indonesia dengan gelar Certified Money Manager. Ini sangat pas ya profesinya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah kita sapa dulu Kak Septi. Kak Septi gimana? Sudah standby? Sudah, Mas Rian. Oke, Suara terima saya jelas kasih. ya, Mas Rian ya? Sudah jelas. Oke. Oke, kita bisa Oke, mulai saja atau oke. gimana? Ya, oke, Oke. langsung mulai ya, Nah, Mas ini Rian ya. Mm-mm. sahabat Bevin, Bismillah, pada kesempatan ini silakan disimak materinya, ilmu daging, insya Allah. Nanti segera catat kalau ada yang ingin ditanyakan atau di kolom chat. Nanti di akhir materi sesi baru kita akan diskusi dengan Kak Sepsi untuk tanya jawab. Ya, kepada Kak Septi dipersilakan untuk share screen. Bentar ya, Mas ya. Masuk ya. Siap? Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih juga Mas Rian dan Bapak Ibu telah mempersilahkan dan mengisi waktu luangnya malam ini untuk kita sama-sama belajar dan bertumbuh terkait kita merencanakan keuangan di tengah ketegangan global. Apa sih ketegangan global? Nah, ini mungkin kalau dari kita agak awam ya.
ketegangan global. Apa sih pentingnya buat kita? Nah, sebelum ke materi ini saya ada beberapa untuk sedikit pemahaman terkait ketegangan global. Maaf Kak Septi, audionya nggak Oh, masuk ya. suaranya nggak ada? Oh, suaranya nggak masuk. Bisa di ini Kak Septi di stop share screen, Mm-mm. lalu nanti saat share screen itu ada Mm-mm. pilih include audio. Nah, bisa coba. Serson ini ya. Oke, coba. Masuk. Nah, ini yang seperti Bapak Ibu lihat di Venezuela, orang-orang membuang uang ke tempat sampah. Ini dikarenakan kondisi yang hiperinflasi. Apa penyebabnya? Karena negara tersebut sudah mencetak uang dalam kuantiti banyak ya. Nah, ini juga ada faktornya yang memang tujuannya adalah pengeluaran negara tersebut sudah membengkak sehingga perlu dilakukan pencetakan uang dalam kuantiti massal. Nah, ini juga ada fakta selanjutnya yang berimpact pada Presiden Donald Trump menangkap Presiden Venezuela terkait hmm, kesalahan dalam mengelola minyak di negara Venezuela. Nah, yang selanjutnya juga ada. Ini yang belum lama ya, itu di Iran juga $1 Amerika Serikat itu setara sama 1,5 juta rial. Kalau di Indonesia ya, 100.000 rial itu setara dengan 1.200 rupiah. Ini eh, nilai mata uangnya di Iran ini turun drastis karena diakibatkan dari eh, masalah lama yang memang menumpuk dan akhirnya meledak dan karena sanksi-sanksi memang yang dirasa berat di negara tersebut. Nah, ketegangan global ini tidak cukup sampai di sini. Kita juga tahu seperti Palestina dan Israel yang memang sampai detik ini pun belum reda atau juga belum lama kayak Cina sama Amerika ada perang inflasi dan juga yang terbaru itu ada Greenland ya. Nah, ini memang ini adalah setiap negara itu punya upaya untuk negaranya. Nah, ini juga berimpact ke negara yang lain. Kita akan lanjut uh, kenapa seperti itu dan apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita ke apa yang harus kita lakukan, kita juga perlu tahu kenapa kita perlu tahu itu. Nah, hal-hal tadi itu berimpact. Impactnya adalah inflasi. Yang kita tahu semua harga-harga mahal. Contoh, sekarang di 2025 misalkan, yang tahun kemarin ya misalkan, biaya hidup kita itu setara 5 juta. Ini perhitungan aja ya. Jika inflasi konstan setara 12% per tahun, maka dalam 25 tahun lagi akan setara berapa? Dan hasilnya adalah 85 juta. Siapa yang akan membayangkan? 80 juta di tahun 2025 itu nilai yang fantastis. Tapi memang proses berjalannya itu memang perlu perjuangan. Sama kayak dulu kita ya, eh, 50 rupiah ataupun dulu saya masih kecil ya 25 sen itu masih ada. Sekarang kemana uang itu? Sudah tak terlihat lagi. Nah itu penyebabnya dari inflasi. Kita nggak ngerti inflasi itu apa, yang kita tahu harga-harga naik sehingga impactnya adalah ke rupiah yang kita pegang karena harga naik sehingga yang dulunya sen ada sekarang sudah nggak ada. Yang kita tahu seperti itu. Jadi biaya hidup 5 juta di 2025 dan 25 tahun 2050 itu setara dengan 85 juta. Penyebabnya apa? Seperti yang video tadi. Satu, karena uang yang beredar itu lebih banyak dari barang-barang yang memang beredar.
Dan yang kedua itu kondisi dari ekonomi maupun geopolitik seperti tadi yang memang Amerika Serikat ya. Nah, seperti itu. Ataupun kondisi perang antar negara itu juga mempengaruhi. Nah, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah persentase perubahan rata-rata harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Biasa dikatakan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Ya, kita biasanya tahu misalkan KPR kena bunga, ada persentasenya karena itu juga karena inflasi, makanya dikenakan bunga tersebut. Nah, ini yang kita tahu, kalau 12% itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, kenaikannya per tahun 12%. Tapi bagaimana dengan pendidikan? Beda lagi, itu rata-rata bisa mencapai 15%. Kalau misalkan kita beli rumah, itu bisa tinggi lagi, 20%. Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Langkah apa yang kita persiapkan untuk finansial kita, keuangan kita bisa lebih stabil? Nah, sebelum ke sana, kita tahu dulu faktanya inflasi itu apa sih? Yang kita tahu harga naik, tapi realitanya adalah bukan harga naik, lebih kepada nilai rupiahnya yang turun. Misalkan di tahun 2013 dengan uang 50.000 kita beli mie instan itu masih dapat 25 bungkus. Tapi di tahun 2025 dengan uang yang sama kita hanya mendapatkan 14 bungkus. Terus sisanya hilang kemana barangnya? Nah, itu karena inflasi. Terus juga ini ada fakta kedua. Kita punya uang 20.000. Di tahun 1997, mungkin ada Bapak Ibu yang masih mengalami di tahun itu ya, itu cukup untuk beli beras 15 kilo. Tapi di tahun 2025, 20.000 itu hanya cukup 1 kilo. Selisihnya jauh sekali, 1 kilo ke 15 kilo. Nah, yang terakhir juga ada fakta yang kita tahu sama-sama. Kayak saya sendiri juga ada ini ya aktivitas daily ya sebagai karyawan. Nah, kita tahu di 2015 dengan gaji 2,7 juta itu kita bisa beli 5 gram emas. Tapi di tahun 2025 gaji sudah naik 2 kali lipat. Tapi untuk beli emasnya itu hanya setara dengan 2 gram. Gaji kita naik 2 kali lipat, tapi emasnya turun lebih dari 2 kali lipat. Itu kan tidak sebanding. Nah, kita sudah minta kenaikan ke perusahaan, tapi itu tidak sebanding dengan kenaikan inflasi. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita memperbaiki. Tidak hanya sekedar dari pendapatan, tapi juga dari pengelolaan kita ya terkait keuangan. Nah, ini juga ada hadis ya, yang memang sebenarnya dalam kita yang umat muslim itu sebenarnya hadis itu sudah dari dulu sudah diingatkan akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak bermanfaat lagi kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, sama dengan kita yang kita sekarang ya tahu harga emas itu naik drastis. Sama kembali ke hadis tersebut. Lalu kita pahami dulu perencanaan keuangan adalah mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi secara efektif demi mencapai kepuasan ekonomi dan tujuan hidup jangka panjang, yaitu untuk membangun stabilitas finansial di masa depan. Jadi, untuk kita keuangan bisa lebih stabil, bisa lebih kuat, menjaga fondasi keuangan, maka kita perlu mengelola keuangan dengan lebih bijak. Terbuktinya dari apa? Arus kas kita, cash flow kita yang tidak defisit, yang tidak lebih banyak pengeluarannya. Dan yang kedua apa? Kita punya dana darurat yang memang memadai. Yang ketiga, kita juga punya investasi yang kuat. Dan selanjutnya, asuransi dan dana hari tua kita sudah mempersiapkan. Karena kedua hal ini adalah jangka panjang dan memang untuk asuransi kita tidak bisa prediksikan ketika mungkin kita sakit, itu kan kita juga perlu. Ataupun hari tua, kita juga perlu mempersiapkan
dari usia produktif kita saat ini. Ketika kita sudah pensiun, apa yang sudah kita persiapkan dari usia produktif ini? Nah, langkahnya apa? Satu, tetapkan tujuan keuangan. Di sini Bapak Ibu perlu identifikasi resiko ketika menetapkan tujuan keuangan itu mengancam keuangan Bapak Ibu atau tidak. Nah, dari situ Bapak Ibu juga perlu punya langkah. Satu, catat pemasukan dan pengeluaran Bapak Ibu. Pemasukan contohnya apa? Gaji, ataupun dari usaha Bapak Ibu, ataupun bonus. Catat itu. Dan pengeluaran juga perlu dicatat. Misalkan setiap bulannya Bapak Ibu punya pengeluaran kebutuhan ya, misalkan kayak bayar sekolah, kebutuhan yang makan sehari-hari, itu juga adalah hal yang bisa kita prediksi dari awal, yang bisa memang kita atur dari awal. Nah, hal ini untuk apa? Untuk kita tahu posisi keuangan kita, untuk kita menghindari tadi cash flow yang defisit, yang tidak bablas aja. Dan untuk tahu posisi keuangan kita kuat atau memang perlu ada yang diperbaiki. Misal, kita sudah mencatat pengeluaran kita, ternyata over nih. Nah, karena over itu pasti kita lakukan evaluasi, ada yang diperbaiki. Misalkan ada yang over tadi, kita kurangi seperti itu. Atau juga pendapatannya kita sudah mengoptimalkan untuk pengeluaran bisa kita eh, efisiensi, tapi ternyata pendapatannya memang yang tidak mencukupi, mengingat inflasi yang sudah terlampau tinggi. Nah, ini juga perlu strategi. Terus, dari tujuan keuangan ini juga Bapak Ibu misalkan eh, punya tujuan ke depan pendidikan anak dari catat pemasukan dan pengeluaran itu juga untuk bisa ke tujuannya tadi. Misalkan dalam 5 tahun Bapak Ibu mau menyekolahkan anak SMP dengan inflasi tadi misalkan pendidikan 15%. Sudah Bapak Ibu persiapkan sejak dini sehingga ketika anak sudah masuk ke sudah 5 tahun dan anak sudah siap masuk sekolah, ya, siap masuk SMP, Bapak Ibu sudah mempersiapkan dananya. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu juga perlu mencatat posisi, mencatat harta dan hutangnya Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu yang memang masih di tahap awal memperbaiki keuangan, sehingga kalau dirasa Bapak Ibu punya hutang dan memang dari hutang itu memang ternyata ketika Bapak Ibu catat dan ternyata nilainya fantastis, maka coba hitung lagi dengan harta. Memang ada harta yang bisa Bapak Ibu kurangi untuk bisa melunasi hutang atau ada langkah lain yang memang bisa menjadi antisipasi Bapak Ibu. Nah, hutang ini juga Bapak Ibu perlu tahu. Hutang ada dua, konsumtif sama produktif. Hutang konsumtif, misalkan Bapak Ibu pinjam ke bank untuk biaya pendidikan anak. Nah, memang kita mendapatkan uangnya, tapi habis itu uangnya hilang, bablas. Kan karena sudah kita pakai untuk bayar pendidikan anak ya. Dan kita masih terbebani dengan biaya angsurannya tadi, plus biaya bunganya. Nah, tapi berbeda lagi dengan hutang produktif, di mana ketika Bapak Ibu pinjam ke bank, tapi misalkan pinjam ke bank beli mobil. Nah, mobil itu Bapak Ibu gunakan untuk Grab. Dapat penghasilan tuh. Nah, penghasilannya itu bisa Bapak Ibu sisihkan untuk bayar angsuran sehingga tidak ada beban yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi, produktif dan konsumtif ini berbeda karena produktif itu bisa kita manfaatkan kembali. Tapi konsumtif tidak bisa kita rasakan kembali. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah budgeting. Lakukan prinsip sisih dan sisa. Sisih itu di awal, sisa itu di akhir. Contoh sisih itu apa? Misalkan Bapak Ibu perlu menabung, lakukan itu di awal. Contohnya juga bayar hutang, lakukan itu juga di awal. Karena ngomong bayar hutang itu kan sudah planning ya, sudah dari berbulan-bulan yang lalu misalkan dari kita pinjamkan sudah ada alokasinya tuh nominalnya sudah pasti sudah flat. Nah, itu lakukan di awal, jangan nunggu sisa. Karena kalau nunggu sisa, akhirnya itu akan mengganggu keuangan Bapak Ibu di akhir. Yang harusnya tidak bayar
hutangnya itu sudah Bapak Ibu persiapkan, tapi karena di akhir akhirnya keganggu dengan keuangan yang lain. Terus untuk sisa apa? Misalkan kebutuhan makan ataupun keinginan. Misalkan Bapak Ibu sudah punya tas, tapi pengen lagi nih beli tas. Nah, sebenarnya itu bisa direm kan? Bisa Bapak Ibu, oh ya ini nggak butuh nih, akhirnya nggak terrealisasi. Nah, itu bisa. Jadi, bedakan antara sisi dan sisa. Eh, Contoh kayak makan pun, misalkan kita biasanya makan di KFC misalkan. Nah, tapi karena kita membiasakan sisa sehingga oh di akhir bulan ini tinggal segini budgetnya Bapak dan Ibu. Nah, makanya ya sudah kemarin tanggal 1 sudah di KFC, ya sudah tanggal 2 ya sudah hanya makan tahu sama tempe. Tidak apa-apa, memang perlu sakit di awal, tapi setidaknya untuk jangka panjang masa depan Bapak Ibu sudah lebih stabil secara keuangan sehingga mental Bapak Ibu tidak down, tidak terkena dampaknya. Sudah Bapak Ibu persiapkan. Dan yang terakhir adalah dana darurat. Ini perlu karena itu bisa mengcover kebutuhan yang tidak terduga. Misalkan kayak tiba-tiba di jalan ada bocor sepeda motor, terus misalkan ada nauzubillah min dzalik ya, Bapak dan kita misalkan sakit atau ada salah satu keluarga yang sakit sehingga perlu dana darurat untuk biaya pengobatan salah satu keluarga misalkan. Nah, dari yang kita bahas pertama tadi, untuk mencapai tujuan finansial, apa yang perlu kita lakukan? Diversifikasi strategi. Nah, di sini ada dua step, diversifikasi pendapatan. Nah, dari pendapatan eh, sama diversifikasi investasi ini berbeda. Diversifikasi pendapatan itu strategi memperoleh uang dari berbagai sumber. Tujuannya menciptakan pendapatan yang stabil. Sedangkan kalau diversifikasi investasi itu strategi menyebar dana ke berbagai aset atau instrumen keuangan. Ini tujuannya untuk meminimalkan dampak buruk jika satu investasi itu tidak bekerja dengan baik. Nah, perbedaannya apa? Menabung dengan investasi. Yang kita tahu biasanya kalau punya uang, ya udah tabung-tabung aja. Tapi kita nggak tahu tabungnya ini untuk apa, karena setiap orang pasti punya tujuan jangka panjang. Nah, menabung itu adalah menyimpan uang untuk kita pakai, itu menabung. Sedangkan investasi menyimpan uang untuk bekerja dan kita pakai dari hasil uang itu bekerja. Jadi uang itu eh, diinvestasikan supaya uang itu bisa bekerja dan ada kalau kita ngomong misalkan untuk usaha kan uang bekerja kan terus kita ada untung, nah hasil dari untung bisa kita gunakan untuk kebutuhan seperti itu. Contohnya apa? Kalau untuk diversifikasi pendapatan, misalkan ada pendapatan aktif, contohnya gimana untuk pendapatan aktif ini kita full waktu untuk memperoleh pendapatan. Misalkan kita bekerja untuk memperoleh gaji, bisnis misalkan. Nah, ini kita harus full waktunya sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan ini. Nah, yang kedua, pendapatan dari investasi. Misalkan kita beli emas misalkan atau kita di saham misalkan. Nah, ini walaupun kita tidak full waktunya di situ, tapi kita tetap mendapatkan hasilnya. Nah, ini berbeda dengan passive income. Passive income juga sama. Kita tidak full waktunya di situ. Tapi kalau passive income seperti sewa properti ya, ini harus ada yang menyewa baru kita mendapatkan hasilnya. Nah, berbeda dengan eh, tadi pendapatan hasil investasi. Meskipun kita belum mendapatkan penyewanya karena kita full mendistribusikan modal kita, nah akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Tapi kalau sewa properti, kita mendistribusikan modalnya, tapi tunggu ada yang mengambil manfaatnya baru kita mendapatkan penghasilannya. Nah, perbedaannya apa? Diversifikasi pendapatan sama investasi. Dari tujuan mengurangi resiko ketergantungan pada satu sumber itu untuk diversifikasi pendapatan. Kalau investasi itu mengurangi resiko kerugian modal dalam portofolio. Nah, aksinya seperti apa? Menciptakan atau menambah aliran pendapatan.
Nah, kalau investasi itu menyebarkan modal yang ada ke berbagai sumber. Terus sumbernya dari apa? Kalau ngomong diversifikasi pendapatan itu perlu waktu, keterampilan, tenaga kerja. Jadi kalau ngomong diversifikasi pendapatan, misalkan kita sudah bekerja di suatu perusahaan, tapi kita punya skill nih, bisa kita buka freelance, bisa kita buka tambahan penghasilan, misalkan di rumah, atau kita bisa juga dari gaji digunakan untuk buka usaha, warung misalkan, itu juga sama. Nah, kalau investasi itu modalnya, sumbernya adalah modalnya kita itu dari uang. Nah, kita perlu mengeluarkan uangnya dulu untuk kita bisa mendapatkan hasilnya yang lebih. Tapi kalau yang pendapatan itu kita perlu ada effort di waktu, asal skill, sehingga kita punya penghasilan yang lebih. Dan selanjutnya, pembahasan terkait budgeting. Budgeting adalah teknik kontrol pos pengeluaran yang berdasarkan besaran persentase dari income yang kita peroleh. Nah, tanpa budgeting, kita kehilangan kendali atas belanja yang berakhir tidak tercapainya tujuan keuangan. Bablas aja. Nah, budgeting ini ada formulanya. Misal 50-30-20. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan Bapak Ibu. Misal 50 itu apa? Kebutuhan. 50% itu kebutuhan Bapak dan Ibu. 30 itu apa? Misalkan 30 itu untuk keinginan, 20 misalkan untuk saving. Nah, eh, keinginan bisa juga misalkan untuk sosial, bisa juga. Dan selanjutnya 50, 10, 10, 30. Ini kalau Bapak Ibu punya hutang. 50 kebutuhan. 10 ini dari penghasilan ya. 50% itu untuk kebutuhan, 10% itu untuk sosial. Misalkan ada apa? Misalkan sosial kayak ada saudara misalkan, ada hajatan pernikahan misalkan, atau misalkan untuk Bapak Ibu sisihkan untuk sedekah, infak, itu juga bisa. Nah, 10%-nya lagi untuk apa? Untuk saving, untuk uh, kondisi kita di masa depan yang akan datang. Nah, 30%-nya ini kalau Bapak Ibu punya hutang. Jadi untuk dialokasikan untuk pembayaran budget pembayaran hutang Bapak Ibu. Kalau misalkan memang ternyata Bapak Ibu punya hutang konsumtif sama produktif. Nah, produktifnya misalkan dari Grab tadi enggak nutup nih hasilnya untuk bayar angsurannya, tapi setidaknya kan bisa mengurangi bebannya. Nah, ya sudah nggak apa-apa ambil dari budgeting ini. Mungkin ambil 15%, 15%, konsumtifnya 15%, yang produktifnya 15%. Monggo menyesuaikan. Nah, budgeting ini tujuannya untuk apa? Satu, supaya Bapak Ibu tahu mana yang kebutuhan prioritas, sehingga yang tidak prioritas itu bisa Bapak Ibu nomor duakan. Terus Bapak Ibu juga bisa tahu mana yang menjadi keinginan sama mana yang menjadi kebutuhan. Sehingga kalau nggak butuh ya sudah, ya wis besok lagi aja. Untuk tahu mana keinginan mana kebutuhan, biasanya eh, misalkan Bapak Ibu coba tahan dulu sampai 24 jam. Kalau sampai 24 jam ternyata itu tetap harus, berarti itu butuh. Tapi kalau dalam 24 jam ternyata udah terlupakan, hilang, oh ya sudah wis nggak ada nggak apa-apa, berarti itu bukan butuh. Jadi tunggu waktu 24 jam, jangan ikutin emosi waktu itu, jangan nurutin, oh wis ayo entang segera beli saat ini, enggak. Kasih waktu jeda dulu. Nah, selanjutnya apa? Untuk Bapak Ibu mulai komitmen menggunakan uang sesuai alokasinya. Misalkan tadi 50, 10, 50, 30, 20. Nah, supaya ya tidak bablas dari keuangan Bapak Ibu. Supaya bisa terkontrol dan teralokasinya bisa optimal. Kalau misalkan ternyata kepake, kemarin saya sudah pakai ini dari budget ini, ya nggak apa-apa. Coba alihkan dari budget yang lain untuk menutupi yang tadi over misalkan. Tapi setidaknya dari budgeting ini diharapkan secara full pendapatan Bapak Ibu itu tidak sampai defisit, tidak sampai minus ya. Nah, terus selanjutnya ngelek ya. Bentar. Jalan nggak Mas Rian ini? Kok di saya ngelek ya?
Masih freeze ya. Iya. Oh, sudah. Dan selanjutnya, dana darurat. Nah, formulanya itu untuk perhitungan dana darurat, kalau Bapak Ibu itu belum menikah, 3 kali kebutuhan bulanan. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, 6 kali kebutuhan bulanan. Dan kalau Bapak Ibu sudah menikah serta punya anak, itu 12 kali dari kebutuhan bulanan. Bagaimana kalau ternyata kebutuhannya itu sama dengan penghasilannya? Berarti perhitungannya, misalkan Bapak Ibu masih lajang, ternyata kebutuhannya itu sama dengan penghasilan yang Bapak Ibu terima. Berarti 3 kali dari penghasilan, bukan perhitungannya 3 kali dari kebutuhan. Prinsip untuk dana darurat. Satu, dia itu dana darurat harus liquid, bisa dicairkan dalam waktu cepat. Kapan saja Bapak Ibu butuh, dia bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu pakai. Terus aksesnya juga mudah, tidak nunggu pengajuan, nunggu ini, butuh waktu. Nah, itu bukan dana darurat. Terus yang terakhir, dia juga bisa disimpan di tempat yang aman, bukan di investasi yang kita tahu memang resikonya tinggi. Nah, untuk dana darurat ini harus mengacu kepada prinsip dan terhindar dari inflasi di tengah ketidakstabilan ekonomi. Karena materi kita adalah menghindari dari inflasi. Jadi selain dengan prinsip ini, 3 prinsip ini juga perlu terhindar dari inflasi sehingga tidak tergerus nilainya. Nah, dana darurat ini berfokus pada aset yang memiliki likuiditas tinggi dan resikonya juga rendah. Fungsinya sebagai safe haven. Ini nanti akan kita jelaskan. Ini sebelum ke penutup. Karena uang kertas adalah penipuan, worthless, no value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang 50.000 rupiah dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya, semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Bisa diikuti? Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul nggak, Bu? Saya tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka dua pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin, komputer sudah nggak bisa menghitung, kalkulator nggak bisa menghitung, hang, terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya, redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan, di atas pengelabuan, di atas pengelabuan. Nah, ini coba kalau kita trace back ya. Mungkin ini juga pernah dilakukan ketika dulu masih ada uang sen, terus beralih menjadi 50 rupiah atau 100 rupiah yang sekarang paling terkecil ya 100 rupiah. Terus beralih lagi ke uang kertas yang dulunya belum ada 100.000 misalkan. Nah, ini juga bisa, memang sebenarnya inflasi ini sudah dari dulu-dulu itu sudah ada. Nah, memang menjadi PR-nya pemerintah untuk menutupinya. Nah, kita hanya bisa mempertahankan kondisi itu, kondisi sulitnya, kita hanya bisa mempertahankan bagaimana strateginya. Satu, atur keuangan mulai dini dan konsisten. Kita sudah mempelajari tadi apa saja yang perlu kita perbaiki untuk mengatur keuangan. Yang penting, yang paling sulit adalah memulainya dan konsisten setiap bulannya. Itu butuh ada kayak alarm setiap bulannya, bahkan setiap harinya, supaya kita tidak kembali ke komitmennya untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan kita. Nah, terus simpan tahan inflasi, seperti miliki aset dunia nyata. Meninjau dan menyesuaikan portofolio investasi secara berkala sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan. Nah, ini perlu dicek dulu. Misalkan profil resikonya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu suka yang returnnya kecil dengan modalnya kecil. Nah, disesuaikan dengan tujuannya keuangannya. Misalkan untuk biaya pendidikan Bapak Ibu dalam kurun waktu 5 tahun, apa ini pilihannya supaya tidak kena inflasi?
Terus selanjutnya, Bapak Ibu juga perlu edukasi diri dan perbanyak skill. Karena di keadaan sulit, perbanyak skill itu perlu. Kita perlu untuk terhindar dari mindset down ya, akibat kondisi sulit yang semua barang-barang serba naik. Terus selanjutnya atasi hutang dan hindari hutang konsumtif. Jadi langkahnya adalah atur budgetingnya dulu, terus buat dana daruratnya dulu, dan fokus lunasin hutangnya Bapak Ibu dulu, baru ke arah langkah ke depan apa ini untuk memperbaiki keuangan Bapak Ibu. Terus selanjutnya, pantau kondisi ekonomi tanpa panik dengan narasi media. Sekarang media mudahkan menyebarnya, ada berita, misalkan bahkan lintas negara sudah masuk di sosial media kita. Nah, makanya perencanaan keuangan itu penting supaya kita tidak kemakan sama narasi media yang membuat kita tuh panik. Kayak misalkan yang belum lama ada FOMO, borong-borong beli emas. Panik kan mereka dengan kondisi yang memang tidak stabil. Nah, itu juga tidak baik secara keuangan. Terus yang selanjutnya, bangun atau gabung dengan jaringan sosial, baik dunia nyata maupun dunia maya. Karena dari sosial media ini kita bisa saling sharing, bisa saling menguatkan di kondisi kita yang memang saat ini tidak mudah, kondisi sulit atau kita namakan krisis ya. Terus, jadi bebas buat dari saya, bebas finansial bukan tujuan akhir, tapi perjalanan dengan strategi. Yang kita bahas dari tadi adalah materi untuk kita membangun strategi keuangan kita bisa lebih stabil. Nah, sekarang tinggal PR-nya Bapak Ibu, bagaimana memulai dan konsisten untuk membangun. Ini ada gambaran kenaikan harga emas dan perak. Jadi dalam kurun waktu, dalam 1 tahun ya, emas sudah naik 76%. Sedangkan perak naik 213%. Yang kita tahu, emas memang safe haven dan tujuannya yang kita tahu selain perhiasan, memang dia fungsinya untuk disimpan, mengamankan kekayaan, melindungi hasil kerja keras kita supaya tidak tergerus inflasi. Nah, sedangkan silver, kenapa dia naiknya drastis? Sekarang mayoritas satu, silver itu masih under value. Yang kedua, mayoritas sekarang sudah paham kalau fungsinya silver sama emas itu berbeda. Kalau silver, selain dia safe haven, selain dia untuk mengamankan kekayaan, dia juga ada kegunaan untuk industri, misalkan untuk panel, tata surya, yang kita kenal juga AI, itu juga butuh silver, sehingga naiknya bisa gila-gilaan, bahkan berlipat-lipat. Karena fungsinya bukan hanya untuk simpan aja, tapi juga untuk industri. Selanjutnya, nge-lag lagi. Nah, ini solusi yang bisa kami berikan. Tadi kembali ke fitrahnya ya, yang kita bahas di awal. Akan ada suatu zaman yang tidak bermanfaat lagi kecuali dinar dan dirham. Jadi ini adalah solusi yang memang minim resiko. Bisa Bapak Ibu aplikasikan ke tujuan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya tadi tujuannya untuk pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, Bapak Ibu ada perhitungannya ini. Berarti per bulannya Bapak Ibu perlu menyisihkan berapa, ataupun Bapak Ibu menyesuaikan kondisi keuangan ya, misalkan untuk beli emas karena sekarang harganya sulit dijangkau. Nah, bisa Bapak Ibu kumpulkan dulu, nanti baru Bapak Ibu setelah terkumpul misalkan, tapi ngumpulnya jangan pakai ini ya, pakai rupiah, ataupun bisa pakai silver karena under value. Jadi dalam kurun waktu, misalkan dalam 5 tahun itu Bapak Ibu bisa jual silvernya. Ataupun di kita ya, di komunitas emas dan perak yang tadi Mas Rian jelaskan, itu juga ada caranya supaya kita bisa mengumpulkan, bisa kekejar nih untuk menabung emas. Tapi kalau misalkan emas memang dilampau
sulit dijangkau, bisa alternatif kedua, adiknya emas tadi, perak, silver gram. Memang harganya masih under value. Nah, tapi kalau dilihat dari persentase kenaikan, kita bisa tahu, oh iya, tidak ada kemungkinan nih untuk bisa naiknya berkali lipat dan mungkin bisa mengejar dengan kenaikan emas. Nah, eh, bedanya apa emasnya di sini ya, gold gram itu bisa dipegang fisiknya. Jadi ketika Bapak Ibu mau jual ataupun mau gade ya misalkan, itu Bapak Ibu tidak ragu melepas kemasannya karena dia tidak merusak kemasannya, jadi bisa dipegang fisiknya. Jadi keasliannya untuk dibuktikan itu sangat memungkinkan. Misalkan di Pegadian perlu ditaksir, bisa ini dilepas dari kemasannya tanpa merusak kemasannya. Atau yang ini, mizan. Ini juga sama, dia terintegrasi dengan wakaf. Tapi dari 3 produk ini, itu semuanya terlindungi dengan Ewaran. Ewaran ini aplikasi yang bisa kita gunakan untuk cek keasliannya. Yang mungkin kalau di Antam kita tahu certified, tapi ini berbeda fungsinya. Kalau Ewaran dia dengan aplikasi yang lain untuk cek asliannya itu sama dengan aplikasi yang lain. Tapi Ewaran ini ada hak miliknya. Jadi ketika Bapak Ibu scan barcode-nya, barcode-nya kan nggak hanya di kemasan, tapi juga di gramasinya, di emas maupun peraknya itu juga ada barcode-nya. Nah, kalau misalkan kemasannya rusak, bisa dari barcode-nya Bapak Ibu scan. Nah, itu nanti akan muncul, ini milik siapa? Kalau misalkan dipindah, misalkan mau Bapak Ibu jual ke saudara, itu juga nanti akan berpindah tangan ke saudara. Nah, ini kalau misalkan ada apa ya, mungkin ada pajak gitu kan, jadi akhirnya juga kan biasanya atau enggak ada zakat kalau nggak salah ya, di terkumpul berapa gram itu kan ada perhitungan zakatnya. Nah, itu karena sudah berpindah, jadi kan namanya sesuai eh, yang terbaru nih. Nah, terbarunya bisa muncul di aplikasi. Terus bukti sah kalau kwitansinya hilang itu juga ada. Kalau misalkan asetnya hilang itu juga lebih aman karena Ewaran tadi kan namanya muncul, emailnya juga muncul. Jadi kalau misalkan kalau ternyata hilang bisa dihubungin dari emailnya dan mencegah dari klaim palsu karena secara fisiknya kita pegang. Nah, ini penutup eh, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan memiliki aset yang bernilai nyata karena kita tahu kondisi yang tidak stabil ini bisa memicu segala kemungkinan misalkan kayak di Iran beberapa hari lampu mati listrik padam ya sehingga akses-akses untuk misalkan kayak ke mobile ke akses keuangan yang digital itu kan tidak bisa kita lakukan. Terus, nah sebagai antisipasinya kita bisa memiliki emas dan perak. Nah ini untuk menghindari kita terhadap potensi ketidakstabilan mata uang fiat. Mata uang fiat itu mata uang yang diakui pemerintah, yang tidak dilandaskan apapun yang hanya dilandaskan oleh kepercayaan. Bukan hanya sekedar untuk bertransaksi secara harfiah, namun lebih ke arah membangun kemandirian finansial jangka panjang dan menjadi pelindung atas kerja keras kita. Itu sih yang dapat saya sampaikan di sesi Zoom kali ini. Monggo saya kembalikan ke Mas Dian, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Ya, Alhamdulillah luar biasa dari Kak Septi malam hari ini. Tadi banyak poin-poin yang disampaikan ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah, sedikit tadi Mas Rian menyampaikan beberapa poin yang disampaikan Kak Septi. Yang pertama kita harus menyadari bahwa memang dunia global ini sedang tegang-tegangnya. Seperti itu ya. Tadi disampaikan Kak Septi, negara Venezuela itu hyperinflasi. Uang itu tidak berharga sampai tadi dibuang-buang lah saking tidak berharganya. Lalu juga ada fenomena Amerika menyerang Venezuela dan yang terakhir ada serangan protes di Iran. Dan ini ternyata bukan hanya mempengaruhi global, ini bisa juga mempengaruhi kita di Indonesia. Nah, salah satunya tadi ada tolak ukurnya, inflasi.
Nah, kalau dari kacamata yang tadi disampaikan di akhir ya, ada data bahwa emas dalam 1 tahun naik di angka tadi berapa ya, Kak Septi ya? 70%-an ya? 70%-an. 70, iya 70. 70%-an. Nah, ini bisa dibilang daya beli kita itu turun 70%-an. Nah, inilah inflasi yang sebenarnya. Nah, bahkan kalau perak tadi sampai 200%. Nah, sedangkan tadi disampaikan ada di Muslim, disampaikan bahwa di akhir zaman itu yang akan laku itu cuma emas dan perak atau dinar dan dirham. Nah, ini melihat fenomena ini seperti apa tadi Kak Septi sampaikan, ada 3 ya tipsnya. Yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Nah, ini memang agak panjang ya terkait tujuan keuangan ini. Tadi disampaikan Kak Septi, kita mulai introspeksi diri ya, terkait dengan melakukan pencatatan, audit pengeluaran, lalu inventaris harta dan hutang. Nah, lalu akhirnya tujuan keuangan kita di era ketegangan ini ya, paling utama adalah survive. Nah, bisa bertahan di era ketegangan global ini. Nah, tadi Kak Septi bilang kalau bisa kalau berhutang jangan berhutang konsumtif, tapi konsultan positif. Lalu juga tadi dikenalkan itu bukan hanya bertahan ya, tapi juga bisa menyerang dengan diversifikasi penghasilan dan diversifikasi investasi. Nah, tujuannya untuk menambah penghasilan. Nah, itu tadi yang luar biasa di poin tujuan keuangan. Nah, setelah itu tips yang kedua tadi disampaikan budgeting. Nah, budgeting itu tadi ada rumus-rumusnya. Ya, yang pada intinya sih kita harus melakukan disiplin. Berapa yang kita sisihkan ya tadi ya. Sisihkan di awal, sisanya ini untuk pengeluaran-pengeluaran. Nah, dan yang terakhir disampaikan di era ketegangan global ini, kita mesti punya dana darurat. Nah, karena memang kita tidak tahu di ke depannya seperti apa. Bisa jadi yang tadi disampaikan ya semoga tidak terjadi ya. Ada PHK di mana-mana. Nah, kita bisa tetap survive, keluarga kita bisa aman, anak-anak kita bisa tetap sekolah. Nah, itu dengan kita memiliki dana darurat. Sampai kita bisa pulih kembali dari misalnya kena PHK dan mendapat pekerjaan. Dan yang terakhir disampaikan bahwa eh, aset ya, aset yang luar biasa di tengah ketegangan global ini, salah satu opsinya adalah kita menyimpan emas dan perak. Nah, karena memang ini mereka punya karakter sebagai safe haven, uang yang sebenarnya. Ketika lagi error-errornya nih dunia, semuanya kembali ke settingan awal, yaitu emas dan perak sebagai harta yang sebenarnya. Dan di terakhir tadi ditutup sama Kak Septi, nah, mulai aja dulu, lalu konsisten yang penting ya. Ya gitu, kurang lebih tadi alhamdulillah materi sharing dari Kak Septi. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya bisa raise hand atau via chat ya. Silakan ada yang mau bertanya atau via chat. Ada yang masuk pertanyaan di chat dari Pak Taufik. Izin Mas Rian bacakan. Ada pakar yang bilang sebaiknya diversifikasi portofolio. Namun ada pakar yang menyarankan all in dulu jika dana masih skala nominal kecil dan perlu diversifikasi polio kalau sudah nominal 1 miliar. Nah, bagaimana pendapat dari Kak Septi dan Pak Rian? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Nah, silakan Kak Septi terkait dengan diversifikasi portofolio. Ini bagaimana strateginya nih ketika uang kita ini masih kecil ya. Nah, dan ketika uang kita udah 1 miliar, ini seperti apa? Dipersilakan. Oke, kalau ngomong diversifikasi portofolio, Bapak Ibu juga perlu cek dulu profil resikonya Bapak Ibu sendiri. Misalkan Bapak Ibu tadi pribadi yang suka dengan returnnya kecil, tapi modalnya juga kecil. Jadi yang penting uang saya aman, yang penting uang uang saya tumbuh misalkan. Atau misalkan juga pengen yang uh, agresif yang modalnya besar terus returnnya juga besar, itu juga bisa ada di saham, juga bisa. Memang semua, kalau ngomong portofolio itu memang perlu ada ilmunya ya, ada yang memang Bapak Ibu perlu pahami. Kalau di emas pun juga Bapak Ibu perlu memahami, kayak misalkan emas itu bisa kita apa dalam kurun waktu berapa lama ya bisa kita ambil manfaatnya, bisa balik itu kasarannya balik modal lah itu dalam kurun waktu berapa lama. Kalau emas eh, kalau emas itu kan memang jangka pendek ya, 1 sampai 3 tahun ya Mas Rian ya, di 5 tahun juga bisa. Kalau saham kan juga saham itu kan jangka panjang 5 tahun. Nah kalau ngomong dari modal kecil itu bisa ke resiko yang kecil, tapi yang penting satu, semua itu konsisten. Baik yang modal besar pun memang hasilnya besar, returnnya besar, tapi risikonya juga besar. Kalau memang Bapak Ibu hanya menaruh portofolionya di satu aset ya. Jadi makanya perlu diversifikasi. Nah, diversifikasinya itu semuanya perlu Bapak Ibu pahami. Misalkan mau ke saham sama emas, monggo. Jadi mau berapa persen saham, berapa persen, emas berapa persen, juga bisa disesuaikan dengan satu. Yang penting adalah kebutuhan jangka panjang, tujuannya Bapak Ibu untuk keuangan. Tadi kan kita sempat bahas kan tujuan keuangannya itu untuk apa. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan diversifikasi ini untuk biaya pendidikan misalkan, atau satunya untuk persiapan beli rumah, monggo. Tapi yang bahaya adalah ketika Bapak Ibu tidak punya tujuan, tidak tahu, sudah melakukan diversifikasi portofolio, sudah lebih dari satu, sudah menyebar nih kan portofolionya Bapak Ibu lebih dari satu aset, tapi Bapak Ibu tidak punya tujuannya ke mana, tujuannya untuk apa, dan kondisi dana darurat Bapak Ibu belum mapan, itu yang bahaya. Jadi kalau dari saran kita adalah perbaiki dulu keuangannya, dana daruratnya dikuatkan dulu. Tadi misalkan dana darurat dengan kondisi Bapak Ibu sudah berkeluarga, punya anak, misalkan 12 kali ya dari kebutuhan bulanan. Kalau memang dirasa itu sudah kuat, silakan Bapak Ibu mau ke portofolio. Kalau yang resikonya yang besar ya. Tapi kalau emas itu bisa menjadi dana darurat juga, karena dijual dimanapun dia bisa diterima dengan kondisi yang memang apa sekarang ini ya, kayak krisis sekarang ini, emas itu bakal tetap dihargai dimanapun, bahkan ketika Bapak Ibu keluar negeri pun dia tetap bernilai. Itu sih saran saya. Ya, terima kasih jawabannya Kak Septi. Sudah lengkap sekali ya. Nah, tadi sedikit Mas Rian ringkas. Nah, yang pertama, cek dulu nih profil resikonya. Nah, ini tipe konservatif, moderat, atau agresif. Nah, ini penting agar nanti kegiatan investasi kita itu nyaman, tenang di hati ya. Karena sesuai dengan profil resiko. Niatnya adalah investasi itu biar kita bahagia. Jangan sampai kita investasi malah kita jadi tidak tenang, kepikiran terus. Nah, ini karena kita melakukan investasi tidak sesuai profil resiko. Nah, setelah tahu profilnya, nah tidak lupa tadi Kak Septi sampaikan, untuk jenjang investasi itu ada tahapannya. Ah, harus penghasilannya positif dulu. Lalu tadi disampaikan sudah punya dana darurat.
Nah, setelah itu baru bisa berinvestasi. Nah, investasi ini juga kalau Mas Rian bertahap ya. Nah, dari mungkin satu dulu lah gitu ya, satu dulu atau dua. Ini tahap belajar. Tahap belajarnya saham dicobain, emas dicobain, terus apa namanya deposito, obligasi dicobain dulu, kita belajar. Nah, lalu nanti kita lihat nih mana yang nyaman sama kita. Nah, setelah itu, nah barulah yang dimaksud dari Pak Taufik ini ya. Nah, bisa jadi kalau nyamannya misalnya di emas, nah ini masukin dulu di emas sama satu lagi. Nah, yang biasanya ada dua lah ya, jangan satu, ada dua. Nah, setelah itu baru nanti kalau uangnya udah banyak, nah barulah tuh pusing ya, kita mau masukin di mana ya. Tapi kalau dari Nggak punya uang pusing, Mas punya uang Rian yang pernah pusing. dapat ya, kalau udah punya duit 10 M ya, itu ya. Nah, ini misalnya di deposito aja dapat returnnya 3% ya per tahun. Nah, itu sebenarnya udah tidur nyaman itu ya. 10 M, nah, ya kan. Dapatnya berapa tuh? 10 M, 1%-nya aja 100 juta. Ya kan, 3%-nya 300 juta. Ya udah nyaman lah ya kalau gitu. Tapi yang agak sulit ya pas kita merintis awal. Dan tadi itu poin yang bagus juga dari Kak Septi sampaikan, ketika kita menyusun dana darurat, nah ini ada opsi-opsi. Ada emas juga bisa jadi dana darurat. Ya, jadi itu tadi kita sekalian berlatih investasi, nah, ada juga dalam rangka membangun dana darurat kita. Ada rupiah dan ada emas sebagai dana daruratnya. Kurang gitu, Pak Taufik. Eh, Semoga bisa jelas ya. Oke, kita buka lagi. Ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau chat di kolom chat ya. Kita sampai di 21 ya, jam 9 masih ada 19 menit lagi lah ya. Mungkin sambil nunggu Bapak Ibu tanya, kita sharing aja ya. Ini juga saya, kalau ngomong portofolio, ini kan banyak instrumennya. Ya, emas ada, saham ada, obligasi ada. Nah, kalau yang dari pengalaman saya, cuman pesan aja, jangan teriming-iming dengan return yang besar. Itu satu. Itu lebih berbahaya karena return besar, tapi dengan modal kecil, itu ada apa ini di baliknya? Itu yang perlu kita antisipasi. Nah, terus yang kedua, eh, tidak Bapak Ibu tidak memberikan dananya ke pribadi, misalkan ada yang menawarkan, ayo invest di saya, nanti saya kelola dana Bapak Ibu, terus dapat return misalkan dari 10 juta nanti dapat 20 juta misalkan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu gali dulu, jangan langsung teriming-iming dengan hasilnya. Karena kalau yang saya paham, yang saya alami ya, kalau ngomong misalkan kayak saham, itu dia ada sekuritas. Jadi, kalau ngomong saham itu melalui sekuritas. Jadi kita pilih emiten itu juga melalui sekuritas dan pahami juga emitennya dari laporan keuangannya ya, emiten itu laporannya bagus atau tidak, atau mungkin hanya sekedar emiten perusahaan gorengan misalkan. Nah, itu juga berbahaya karena ngomongin saham itu juga ada permainannya ya. Jadi orang yang punya uang banyak, punya dana banyak, akhirnya karena eh, apa ya masuk di beli di emiten tersebut, terus karena dia punya pengaruh banyak di emiten tersebut, terus dia tarik lagi dananya langsung harga saham itu langsung anjlok. Itu juga Bapak Ibu perlu pahami.
Tapi kalau memang perusahaan itu, emiten itu laporan keuangannya bagus, itu akan eh, tidaknya itu bisa terhindar dari hal yang dirasa itu resiko. Dan Bapak Ibu juga perlu pahami fundamentalnya. Fundamentalnya itu apa? Itu bisa dilihat dari historinya ya. Itu memang ada kelasnya kalau ngomongin fundamental. Memang perlu ada ilmu untuk bisa melihat dia nanti arahnya kemana, bakalan naik berapa, untung enggaknya. Cuman kembali lagi, semua itu harus dengan tujuan. Kalau Bapak Ibu cuman hanya pengen dapat hasilnya, pengen dapat untungnya tanpa tujuan, iya kalau untung, karena Bapak Ibu kan memulainya tanpa ilmu. Tapi kalau ternyata nggak untung, sedangkan Bapak Ibu belum punya dana darurat, boncos kan akhirnya. Impactnya apa? Mental Bapak Ibu yang kena di kondisi sekarang, terus mentalnya kena, uangnya entah kemana, tambah down, tambah down lagi kan dari pribadi maupun keluarga. Itu sih untuk sharingnya. Monggo, mau ada yang ditanggapi? Ini dari pengalaman aja ya. Bahkan saya juga pernah kena PHK Mas Rian di tahun 2020. Nah, itu kondisi memang saya nggak ada dana darurat. Jadi waktu itu ya eh, dengan kondisi saya juga punya hutang waktu itu. Nah makanya tapi ya gimana caranya tetap harus survive. Nah cuman berangkat dari situ kita perlu memperbaiki nih dengan segala kemungkinan di kondisi sekarang ini bisa terjadi PHK massal kita banyak ya dengar beritanya. Terus juga ada yang kedua AI yang menggantikan kerja kita. Ya bukan menakuti, lebih ke bagaimana kita bisa memproduktivitaskan AI menjadi partner, lebih ke sana aja sih. Karena semua sekarang kan serba dipermudah ya, serba dimudahkan kan. Jadi kita ke arah solusinya aja untuk antisipasi kondisi yang lebih menyulitkan nantinya. Ini ada yang, oh, Pak Taufik tanya lagi, Mas Rian. Ya, betul tadi. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, kita hanya bisa mengantisipasi seperti yang disampaikan. Nah, ini Pak Taufik sampaikan investasi skema Ponzi ya, Kasepti, yang dimaksud beresiko tinggi, dana berpotensi rungkat atau habis ya. Nah, ini juga memang lagi panas-panasnya nih ya, ada Ya, platform urun dana yang jadi perbincangan nih. Nah, ini bagaimana nih Kak Septi terkait dengan ini? iya, benar. Kayaknya Pak Taufik ini ada pengalaman di situ ya, Pak Taufik ya. Kalau saya sih belum eh, pernah ngalami ya di skema Ponzi, tapi pernah ngalami yang iming-iming kayak gitu, pernah lihat juga. Memang alhamdulillah tidak pernah yang nominal banyak, tapi dari situ kita belajar. Karena eh, masalahnya sebenarnya itu ada di kita. Gini, kita tergiur dengan kan kita tahu nih kondisi sekarang memang sedang tidak stabil. Nah, karena kondisi itu akhirnya kita memicu nih, ya apa ya caranya? Bagaimana ya caranya untuk kita bisa punya tambahan penghasilan? Oh, ada nih ternyata tadi yang dikatakan skema investasi ya skema Ponzi. Kita tidak tahu niat di belakangnya. Tapi dari yang mungkin ya kalau memang salah mohon koreksi. Skema Ponzi ini mungkin lebih yang tadi ya iming-iming nanti dapat return besar dengan modal kecil misalkan atau 50-50 modalnya pokoknya sebanding sama returnnya sebanding sama modal yang diserahkan. Pahami dulu karena kalau ngomong investasi lebih baik kita yang turun terjun langsung. Boleh kalau misalkan kayak reksadana, tapi juga itu perlu Bapak Ibu pelajari. Tapi kalau ngomong saham itu lebih baik Bapak Ibu turun langsung, terjun langsung, eh, pelajari langsung. Kalau lebih baik Bapak Ibu punya komunitas yang memang eh, setiap harinya dia ada update pergerakan untuk emiten-emiten yang memang misalkan dalam hari ini emiten apa yang ada potensi nih cuan misalkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu
ikuti. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu punya tujuan, sehingga kalau ternyata yang Bapak Ibu lakukan itu hasilnya tidak sesuai harapan, Bapak Ibu tidak kena mental. Itu satu. Nah, terus yang kedua, diversifikasi tadi. Jangan hanya ke satu instrumen aja. Oke, kita sudah punya emas sebagai simpanan. Monggo kalau Bapak Ibu mau ke saham atau investasi yang resikonya lebih besar, silakan. Setidaknya ketika itu terjadi, Bapak Ibu masih punya antisipasi, masih punya pegangan daruratnya. Impact-nya tidak sampai kepada keluarga. Itu aja sih. Ya, betul. Jadi memang sebelum investasi kita harus cari-cari tahu dulu ya. Nah, prinsipnya aman dulu, baru cuan. Seperti itu. Dan yang tadi disampaikan, pentingnya tujuan keuangan. Nah, itu jadi semangat kita buat berinvestasinya juga terencana tuh. Kalau nggak punya tujuan keuangan, bisa jadi ini hanya di awal-awal saja, habis itu terlupa. Kena emosi nanti, Mas Rian. Jadi kena emosi itu maksudnya kalau ngomong saham itu dia main emosi ya. Jadi kalau misalkan naik kita tuh seneng, ketika turun kita langsung wah ayo segera jual nih segera jual. Nah itu kan nggak baik. Kalau memang Bapak Ibu punya tujuan, nggak apa-apa walaupun turun nanti dia akan naik kok selama Bapak Ibu sudah melihat laporannya. Oh ini laporannya bagus nih, historinya bagus juga nih. Nah walaupun turun tenang aja karena belum sampai di posisi tujuan Bapak Ibu. Jadi tambah aja terus. Jadi karena tadi kan ngomong ya, mulai dan konsisten. Jadi setiap bulan disika, setiap bulan tambah. Nanti kan terakumulasi nih returnnya juga akhirnya bertambah. Oke, ada lagi nih yang masuk dari Pak Asfar. Saya bacakan. Salam kenal Bu Septi, saya Asfar dari Trenggalek. Terkait sisi dan sisa, sedekah masuk kemana ya baiknya? Sisi atau sisa? Nah itu yang pertama. Sedekah masuk ke yang mana? Yang kedua, mau tanya KPR rumah termasuk kredit hutang konsumtif apa produktif? Jika tujuannya dijual lagi, dikontrakan yang akhirnya dapat pemasukan dari situ. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam kondisi saat ini 2026, baiknya jika ada opsi ya, ini kita ambil KPR atau kita ngontrak rumah dulu. Nah, nih silakan Kak Septi, ada 3 pertanyaan nih dari Kak Asfar Trenggalek. Oke, terima kasih Kak Asfar. Saya coba lanjut jawab ya. Yang pertama terkait sisi dan sisa. Sedekah masuk kemana baiknya? Nah, sedekah ini ada yang menjadi sedekah utama, misalkan 25% dari penghasilan, ataupun sedekah untuk orang tua, itu kan ada kewajiban ya. Jadi ngomong sisi di awal itu kewajiban. Tapi kalau ngomong sisa di akhir itu bukan kewajiban, lebih ke ada negosiasinya di diri kita. Misalkan kalau sedekahnya untuk 25%-nya kayak zakat ya, itu kewajiban karena itu adalah penggugur lebih ke apa eh, penggugur apa sih namanya? Jadi kayak kalau orang ngomong itu hmm, uang kotor lah, anggapan kayak gitu ya. Jadi untuk menghindari kalau bahasanya kita Jawa Timur ya itu nolak bolo, menghindari ibaratnya kayak ke toko gitu kan. Jadi kita ada karena setiap penghasilan kita itu kan ada haknya orang yang nggak mampu kan. Nah karena kita sudah menyisihkan itu perhitungannya Allah itu sudah kita angsur sehingga tidak sampai apa misalkan nauzubillah tiba-tiba uang kita hilang itu juga sebenarnya ada unsur kita tidak melakukan zakat. Oh iya sedekahnya kita tuh kurang nih sehingga kita perlu mengeluarkan lebih karena setiap bulannya kita nggak melakukan kewajiban kita gitu. Berarti satu ya.
yang memang kewajiban 25% dari penghasilan. Terus yang kedua, orang tua misalkan. Orang tua belum punya penghasilan yang memadai, misalkan eh, setiap bulannya belum ada pemasukan. Nah, kita ada kewajiban nih, misalkan Bapak Asbar menyisihkan setiap bulannya untuk ibu. Nah, itu kewajiban. Berapa nominalnya menyesuaikan. Jadi kalau ngomong kewajiban itu sisih di awal. Tapi sisa itu di akhir yang memang kayak tadi keinginan. Kalau misalkan keinginan untuk hmm, misalkan sedekah ya, keinginan untuk memberi kayak apa orang yang di pinggir jalan, misalkan orang-orang minta gitu. Kalau memang ternyata sudah over untuk budgetnya budgetnya sedekah, ya berarti bulan depannya bisa Bapak Ibu lakukan itu. Setidaknya setiap bulannya Bapak Ibu sudah melakukan kewajiban. Terus yang kedua, eh, apa tadi? KPR ya. Saya mau tanya KPR rumah, termasuk kredit konsumtif apa produktif? Tujuannya untuk dijual lagi, dikontrakan, yang akhirnya dapat pemasukan dari situ. Nah, kalau ngomong untuk dijual lagi, pastinya itu produktif. Tapi begini konsepnya, kalau ngomong dijual, berarti nunggu ada orang beli kan, nganggur kan itu sampai ada yang beli. Nah, itu belum dianggap produktif, sehingga untuk bisa dianggap produktif, gunakan dulu kontrakannya. Misalkan Bapak Ibu gunakan untuk jual sembako misalkan sampai ada yang beli. Sehingga itu bisa jadi produktif. Tidak tidak eh, aset itu tidak nganggur, tetap bisa menghasilkan. Jadi tergantung strateginya Bapak Ibu. Nah, kalau dari jual ya berarti monggo sembakonya mau dipindahkan ke rumah Bapak Ibu. Setidaknya eh, ada langkah. Kan kalau kita punya usaha lebih dari satu cabang, otomatis penghasilan kita juga bisa lebih bertambah karena kan nyebar ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan dijual, misalkan mangkrak, nggak ada yang memanfaatkan itu baru konsumtif karena kita masih mengeluarkan biayanya untuk membiayai rumah itu tadi, mengangsur rumah itu tadi, misalkan. Terus yang terakhir, hmm, kondisi saat ini 2026 baiknya KPR atau kontrak dulu. Eh Gini, kalau memang kondisinya Bapak Ibu secara keuangan itu belum bisa beli rumah, saya tidak menyarankan untuk ke KPR, tapi lebih ke kontrak dulu sambil atur keuangannya Bapak Ibu. Walaupun kontrak setiap bulan itu harus ada hmm, itu 20 tahun. Nah, terus Bapak Ibu hitung dengan inflasi ya misalkan tadi 20%. Berarti per bulannya Bapak Ibu perlu menyisihkan berapa? Kalau dengan kontrak dulu Bapak Ibu eh, kalau dengan kontrak dulu Bapak Ibu belum bisa gimana maksudnya? Gini, kan Bapak Ibu sudah menghitungkan dalam 20 tahun itu butuh berapa ini untuk beli rumah. Ada perhitungannya. Kalau di kita ya ada perhitungannya. Bahkan di saham juga ada kan returnnya lebih 2%. Nah, dalam kurun 20 tahun misalkan Bapak Ibu perlu beli rumah, kontrak dulu. Nah, yang penting Bapak Ibu kejar itu, Bapak Ibu tahu setiap bulan itu harus menyisihkan berapa untuk bisa mengejar kurun waktu 20 tahun tadi. Nah, kalau misalkan ternyata wah tidak cukup nih pengeluarannya, over nggak ada yang bisa diefisiensi misalkan, berarti diversifikasi pendapatan tadi, berarti Bapak Ibu harus ada strategi nih untuk menambah income, misalkan gali skillnya Bapak Ibu apa ya yang bisa menjadi potensi menambah penghasilan saya, misalkan Bapak Ibu punya keahlian misalkan servis apa elektronik misalkan, ya sudah kenalkan aja ke tetangga dulu karena dalam kondisi sekarang itu yang paling menguatkan adalah kita bertetangga, saling bantu, sehingga nanti kan ada timbal baliknya. Ketika kita membutuhkan juga tetangga mau bantu. Ataupun ketika kita memberi bantuan ternyata ada dari tetangga, Mas ini buat bensin, lumayan kan? Buat atau Mas ini buat tenaganya tadi, lumayan kan? Buat tambahan penghasilan kita. Nah, kalau ngomong KPR, ini dan alhamdulillahnya saya tidak ke KPR juga, saya lebih mencari in-house. Saya beli rumah, iya. Saya lebih ke
belinya itu langsung ke, bukan develop ya, ke orang pribadi. Jadi walaupun saya nyicil iya, tapi saya nggak pakai bunga. Nah, kenapa saya takut di KPR? Ya mungkin ya karena kondisi kayak gini, ya kayak sekarang ini inflasinya tinggi, mencekik ketika bunganya itu misalkan efektif ya dalam 3 tahun dia itu naik mengikuti inflasinya. Oke, kita tahu misalkan dalam kan biasanya ketika kita mau KPR di awal sudah dijelaskan angsurannya segini ya Pak, nanti efektif dalam tiga tahun naik segini ya. Kita tidak memprediksikan di awal, oh bisa sayang angsur segitu. Tapi yang kita tahu ya, hutang, bunga itu ada ribanya. Jadi berkahnya itu hilang. Nah, ketika berkahnya itu hilang, kita sudah, oh bisa nih. Ternyata Allah punya kehendak lain karena itu nggak berkah. Jadi ternyata di prosesnya ada misalkan salah satu keluarga sakit ataupun ternyata kayak saya dulu di PHK. Nah, menghindari hal-hal kayak gitu karena kita sudah konsepnya itu salah sehingga uh, apa karena nggak berkahnya itu jadi ada timbal baliknya. Makanya ayo benahi konsepnya, buat strateginya mana nih yang perlu kita lakukan. Misalkan kayak tadi, oke ngontrak dulu sambil nabung emas. Jadi uangnya disisihkan ke emas. Nah, nanti emas juga naik kan dalam kurun 20 tahun itu bisa nih untuk apa DP ataupun bayar rumah Bapak Ibu in-house misalkan. Nanti tinggal kurang berapa nih bisa disediakan, bisa dinegosiasi. Pak kurang misalkan 50 juta bisa ya diangsur 1 tahun misalkan. Itu lebih mudah. Jadi tetap tujuannya sama. Selesainya juga 20 tahun kan. Sama kita nabung di awal emas misalkan untuk 20 tahun. Bahkan itu juga bisa kenaikannya juga bisa di luar prediksi kita ya Mas Yan, kayak di 2025 ternyata naiknya itu drastis sampai 76% tadi ya. Nah, itu yang rekor ya sepanjang tahun ini kenaikannya drastis Mas. Karena memang tadi kondisi global itu pemicunya. Itu sih semoga bisa semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Kak Septi. Semoga tadi yang disampaikan Septi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Asfar dan Pak Taufik ya. Alhamdulillah kita sudah ada di sesi terakhir. Sebelum kita closing, ada sedikit yang Mas Rian mau sampaikan. Nah, ini kami dari Bevin ingin memberikan apresiasi kepada Kak Septi Andriani, CMM, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersedia membagi ilmunya di seri webinar Bevin dengan tema merencanakan keuangan di tengah ketegangan global. Semoga ini sertifikat ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menambah kapasitas. Kami ucapkan kembali terima kasih Kak Septi atas kesediaannya menjadi pembicara di webinar Bevin. Terima kasih kembali Mas Ian. Mungkin sebelum tutup saya mohon reviewnya dari Bapak Ibu. Mungkin kalau penyampaian saya ada saran, masukan, monggo bisa di linknya ya Mas Rian ya untuk bisa perbaikan. Boleh nanti uh, misalnya sahabat semua ada yang mau bertanya lagi, nanti bisa kita lanjut di WAG komunitas Bevin. Nah, termasuk nanti Mas Rian minta tolong nanti ada seperti link form ya terkait dengan evaluasi untuk perencanaan pelaksanaan webinar kali ini dari Kak Septi. Oke, alhamdulillah sekali lagi diingatkan kita ada sertifikasi perencana keuangan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 31 Januari 2026. Ini bagi sahabat yang mau memulai menjadi perencana keuangan profesional, bisa segera daftar dan bergabung dengan kami di RC Indonesia. Untuk pendaftaran bisa menghubungi admin di nomor 0857 0123 0399.
Nanti menggunakan kode promo SEPTI06 untuk mendapatkan diskon Rp150.000. Sehingga nanti ini biayanya dari 1,2 juta menjadi 1.050.000. Nah, ini terbatas 30 peserta. Kembali lagi yang belum bergabung di WAG Komunitas Bevin, bisa join di www.bevin.id/komunitas. Mari bersama bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, saya Mas Rian mengucapkan terima kasih kepada narasumber pembicara Kasepti dan juga kepada para peserta webinar kali ini atas antusiasnya bertanya dan keaktivitasnya. Kami dari Bevin, Mas Rian, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar Bevin selanjutnya. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih. silakan. Terima kasih.